Salam Sobat Kristen. Pepatah kuno mengatakan kalau cinta sudah melekat, tahi kambing pun rasa coklat. Cinta menjadi suatu topik yang terus hangat untuk dibicarakan. Dan hampir seluruh sinetron yang kita tonton di televisi mengangkat cerita tentang cinta. Bermacam-macam sebutan yang disematkan kepada cinta. Ada cinta pertama, the first love, ada cinta monyet, ada cinta karet, kalau ditarik semakin lengket, ada cinta sejati. Tetapi dalam iman Kristen, ada 4 jenis cinta yang dikenal. Cinta agapai, atau sering kita dengar dengan kata cinta agapi, cinta phileo, cinta storge, dan cinta eros. Semua orang mencari cinta, karena cinta katanya bisa bikin hidup manusia bahagia. Tetapi ternyata cinta juga banyak bikin hidup orang frustasi, bahkan bunuh diri. Cinta menjadi familiar, sekaligus menjadi misteri bagi hidup banyak orang. Cinta kadang bisa bikin orang panas dingin, kadang bisa bikin orang murung, tiba-tiba ceria. Kadang bisa membuat seseorang menjadi sangat baik, tetapi tiba-tiba bisa menjadi galau berat. Dan cinta mampu membuat orang tiba-tiba tinggal di negeri hayalan. Ada apa dengan cinta? Kita akan mengupas topik tentang cinta ini dari sudut pandang firman Tuhan, dari sudut pandang Alkitabiah. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata kasih atau cinta dalam ayat firman Tuhan ini, dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata agapai. Kasih agapai atau kasih agape adalah kasih Tuhan. Kasih tanpa syarat. Kasih yang walaupun. Dan tidak salah kalau iman Kristen mengajarkan supaya kasih ini yang harus dijadikan menjadi dasar dari sebuah pernikahan. Kegagalan sebuah pernikahan adalah ketika yang dijadikan dasar dari pernikahan itu bukan cinta agapai, tetapi cinta eros, yaitu nafsu. Dan seringkali para calon-calon pasangan nikah kesulitan membedakan antara cinta agapai dengan cinta eros. Hasilnya, yang didapat bukan kebahagiaan, tetapi kedahagaan. Cinta agapai adalah cinta tanpa syarat. Kecantikan akan pudar seiring waktu. Kekayaan tidak akan selalu tetap. Ketenaran juga bisa hilang sekejap. Manusia bisa berubah. Tetapi kasih Tuhan itu kekal adanya. Kalau kasih Tuhan yang menjadi dasar dari sebuah pernikahan, maka kebahagiaan rumah tangga Tuhan yang menjaga. Saudara kasih Tuhan. Bagi sobat semua yang kebingungan dengan rencana dan akan menetapkan sebuah pernikahan dalam hidup saudara, Tuhan selalu mempersilahkan kita untuk selalu memilih dalam hidup ini. Berkat atau kutuk, kematian atau kehidupan, keselamatan atau kebinasaan, kebahagiaan atau kehancuran. Ada 3 metode. Metode nikah yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Saya sebut ini sebagai model nikah Alkitabiah. Dan manusia diberi kebebasan untuk memilih. Yang pertama, model pernikahan Adam dengan Hawa. Saya sebut ini sebagai model pernikahan yang paling instan. Model nikah ini murni inisiatifnya Tuhan. Manusia itu hanya dibuat tidur oleh Tuhan. Selanjutnya Tuhan sendiri yang menciptakan seorang Hawa untuk Adam. Hasilnya adalah pernikahan yang terbaik. Tidak ada konflik, tidak ada pihak ketiga, tidak ada pihak keempat, dan tidak ada pihak kelima. Karena Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang mengupayakan, dan Tuhan yang mempersatukan. Campur tangan Tuhan 100%. Yang kedua, model pernikahan Ishak dengan Ribka. Saya sebut ini sebagai model pernikahan yang paling romantis. Model pernikahan atas inisiatif orang tua yang berinisiatif. Atas tuntunan Tuhan, orang tua yang memilihkan, orang tua yang mengupayakan. Ishak hanya setuju dan menerima hasilnya.
Ishak terima bersih. Hasilnya, Tuhan sangat memberkati pernikahan itu. Minim konflik. Dan tidak ada pihak ketiga, tidak ada pihak keempat, dan tidak ada pihak kelima. Karena Ishak percaya kepada Tuhan, percaya kepada orang tua. Ishak menghormati senioritas. Dan yang ketiga, model pernikahan Yakub dengan Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Saya sebut ini sebagai model pernikahan yang paling rumit dan penuh dengan lika-liku. Model pernikahan atas inisiatif sendiri, dicari sendiri, dipilih sendiri, dan diupayakan sendiri. Hasilnya penuh pergumulan, syarat dengan konflik. Ada pihak ketiga, ada pihak keempat, bahkan ada pihak kelima yang hadir dalam pernikahan ini. Bagaimana kita akan tahu apakah kasih Tuhan atau kasih yang lain yang ada pada kita? 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketika tidak ada lagi ketakutan, itulah bukti bahwa kasih Tuhan ada pada kita. Tidak takut dikhianati, tetapi selalu berlaku setia. Tidak takut kehilangan, tetapi selalu ingin memberi. Tidak takut dibohongi, tetapi selalu bersikap jujur. Tidak takut dirugikan, tetapi selalu rindu untuk bermanfaat. Tetapi berani mengatakan kebenaran dan melakukan kebaikan, sekalipun harus menelan pil pahit. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Kalau cinta memenuhi hidup kita, itulah kekuatan. Lalu diceritakan di dalam Alkitab. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Daud juga berkata, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Maka firman Tuhan tentang Daud. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendak. Cinta membuat hidup menjadi bergairah. Dan cinta tentunya membuat roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Antusias, optimisme, semangat, pikiran yang positif, kegigihan, kekuatan, dan pengharapan akan memenuhi kehidupan kita. Sobat Kristen dikasihi Tuhan, perjuangkan cinta. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.